tentang studi dan eh, kerja di Jerman. Acara ini sangat berhubungan dengan dunia kerja yang mungkin belum diketahui oleh para pelajar, mahasiswa, khususnya yang fresh graduate ataupun para orang tua ya. Eh, Mungkin e-graders yang hadir di webinar kali ini juga belum tahu ya tentang e-grad itu apa sih. Jadi e-grad itu membantu para lulusan baru dalam menemukan profesi yang sesuai ya dengan memberikan pelatihan online untuk mempersempit kesenjangan keterampilan mereka. Jadi berdasarkan survei tahun 2000 eh, eh, berdasarkan survei ERGAT ke beberapa perusahaan, dalam mereka sewaktu merekrut fresh graduate itu adalah skill set gap ya. Jadi ada kesenjangan antara keterampilan kerja dan kebutuhan di lapangan. Tapi fakta yang melegakan, masalah ini walaupun sudah terjadi sejak minimal 30 tahun yang lalu di Indonesia, juga dialami juga oleh semua negara ya. Karena kemajuan industri dan teknologi memang sulit sekali dikejar oleh lembaga pendidikan formal. Untuk itulah EGRAD hadir. Jadi sebelum kita mulai acara, kita kenalan dulu ya. Saya dengan Kordiba Farmedawati, biasa dipanggil dengan Diba. Saya di sini sebagai Chief Marketing Officer dari EGRAD. Saya kebetulan juga lulusan dari IKIP Negeri Jakarta ya, jurusan Pendidikan dan Bahasa Jerman. Sekarang Universitas Negeri Jakarta ya. Pada acara kali ini saya akan menjadi MC. Kemudian acara ini juga menyediakan sertifikat ya. Untuk mendapatkan sertifikat bisa bisa mendaftarkan apa namanya, mengisi absensi ya atau link nanti ya, mengisi link setelah sesi tanya jawab. Kemudian untuk kalau nanti ya e-grader mengalami kendala sinyal sewaktu acara, bisa tidak perlu mengaktifkan kamera, tetapi nanti pada akhir acara tolong diaktifkan ya kameranya karena kita akan ada sesi foto bareng. Terus kalau e-graders punya pertanyaan bisa nanti menuliskan di chat room, nanti akan saya bacakan dan Bu Ari yang akan menjawab nanti ya. Jadi sekarang saya memperkenalkan edukator e-grad ya, yang keren banget nih. Namanya Ibu Budi Aryati ya. Jadi Ibu Ari ini adalah lulusan S1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Teknik Sipil ya. Dan kemudian melanjutkan S2 di PPM School of Management. Bu Ari ini adalah salah satu dari 182 alumni Universitas Indonesia berprestasi. Ya. Alumni UI tahun 2020, berdasarkan data tahun 2020 itu ada 450.000 orang ya yang berprestasi. Jadi Bu Ari sudah menjadi wirausahawati sejak tahun 2005 dan menjadi founder digital startup sejak tahun 2018. Sementara EGRAD mulai mengadakan kursus bahasa Jerman sejak Januari 2022. Oke, jadi sekarang kita langsung gabung ya, ngobrol dengan Ibu Ari. Halo, selamat malam Ibu Ari, apa kabar? Selamat malam Mbak Diba, terima kasih. Iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Jadi kayaknya nih e-grader sudah nggak sabar nih Bu untuk dapetin info tentang apa studi maupun peluang ya, studi maupun peluang kerja di Jerman nih. Silakan waktu dan layar sudah kami siapkan. Terima kasih Bu Diba. Oke, saya izin Iya. share screen ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan datang di webinar IGRAD malam ini. Oke, saya mau cerita dulu tentang Jerman ya. Jerman itu land of opportunity. Jerman adalah negara penuh peluang. Ada wanita bisa jadi konselir, setara presiden, ada orang Vietnam jadi menteri kesehatan, pernah orang India jadi wali kota Bonn. Jerman menilai orang dari kemampuannya, bisa apa saja, siapa saja, bisa jadi apa saja di Jerman.
Di Jerman bisa lupakan masa lalu kita, perbaiki diri, dapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jerman is land of idea. Tadi ada opportunity Jerman, tapi juga land of idea, karena banyak ide baru ditemukan di Jerman. Contohnya televisi, mobil, dan MP3. Merek Jerman seperti Mercedes, Siemens, Audi, Adidas, Bayer, itu kan sudah merek dunia ya. Dan contohnya kayak MP3 ditemukan di Jerman, tapi dikembangkan oleh Jepang. Jadi Jerman sudah puas jika berhasil menemukan sesuatu yang baru, tapi biarkan orang atau negara lain yang mengembangkan dan menjualnya secara komersil. Jerman selalu memenangkan Nobel tiap tahun. Nobel adalah penghargaan tertinggi di bidang sains. Bisa berprestasi seperti ini karena sistem pendidikan yang sangat baik sejak usia dini. Anak-anak dipuji kelakuannya sehingga anak-anak berani menjadi diri sendiri dan berani mencoba hal-hal baru. 12% dari populasi di Jerman adalah orang asing. Hal ini terjadi karena sudah cukup lama orang Jerman tidak mau punya anak. Jadi penduduknya sudah semakin tua. Paling banyak orang asing di Jerman adalah orang Turki. Mereka beragama Islam. Jadi banyak toko Turki di Jerman. Jadi mudah untuk mendapatkan produk halal. Hanya ada 25.000 orang Indonesia di Jerman. Sangat sedikit. Ada yang kuliah, ada yang jadi Azubi. Azubi itu istilah untuk peserta program Ausbildung. Ada juga yang menikah dengan orang Jerman. Jadi kalau datang ke Jerman, tidak akan sendirian, sudah ada di tiap kota perkumpulan orang Indonesia. Prospek kerja di Jerman, syarat utama punya izin kerja, apapun keahliannya. Jadi nikah dengan orang Jerman bisa dapat izin kerja, bisa ikut ke Jerman jadi permanent resident atau ganti kewarganegaraan. Itu salah satu cara dapat izin kerja. Tapi sekarang orang Indonesia bisa juga melamar langsung ke perusahaan Jerman yang membuka lowongan pekerjaan secara online. Tapi untuk mendapatkan visa kerja dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, ada persyaratan harus mempunyai jumlah uang tertentu di bank. Begitu juga kalau untuk mendapatkan visa turis atau visa sebagai mahasiswa, ada persyaratan mempunyai jumlah uang tertentu di bank atau istilahnya ada deposito yang mesti ditunjukkan gitu ya. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada persyaratan untuk visa Ausbildung. Nah, prospek kerja di Jerman. 70% orang Indonesia lulusan Jerman diterima kerja di Jerman. Yang 30% memilih untuk tidak bekerja di Jerman. Sangat direkomendasikan untuk kerja di Jerman paling 3 atau 4 tahun setelah lulus kuliah atau Ausbildung karena Jerman sangat membutuhkan tenaga kerja. 400.000 tenaga profesi per tahun. Nah, 50% perusahaan Jerman susah dapat karyawan setelah COVID karena waktu pandemi banyak warga negara asing yang harus keluar dari Jerman. Tapi setelah COVID, perekonomian Jerman naik, sementara tenaga kerja yang tadinya keluar sewaktu pandemi itu tidak bisa begitu saja masuk kembali ke Jerman. Jadi kondisinya seperti itu sampai sekarang. Nah, kembali tadi saya bilang tentang keahlian Jerman. Jadi Jerman mengutamakan produk, bukan marketing. Jadi bikin produk sebaik-baiknya, tidak perlu dipromosikan, orang akan cari. Jadi kalau istilah marketingnya, a great product will sell itself. Jadi kalau ada yang minat untuk berkuliah gitu ya di Jerman untuk hal-hal teknologi itu pas banget kuliah di Jerman. Tapi untuk misalnya kan banyak sekali ya orang Indonesia mau belajar tentang marketing atau menjadi MBA gitu ya, itu lebih baik tetap ke Amerika gitu. Amerika lebih ahli tentang itu. Nah, kuliah di Jerman dibandingkan dengan di Indonesia. Kuliah di Jerman hanya mengajarkan sesuatu yang bisa dipraktekkan, materi kuliah sederhana, tapi memang dipakai di dunia kerja. Tidak perlu belajar teori yang rumit, tidak terlalu perlu tahu semua hal. Jadi memang kurikulumnya menurut saya lebih baik ya daripada di perguruan tinggi di Indonesia. Dan biaya kuliah di Jerman sangat murah, antara 100 sampai 400 euro per semester untuk S1 ya. Sementara kalau saya hitung misalnya rata-rata 250 euro
kurs 1 euronya kita hitung 17.500, berarti biaya kuliah S1 itu 4,375 juta per 6 bulan sama dengan 730.000 per bulan, kan sangat murah ya. Nah, untuk S1 itu kuliah di Jerman semua dalam bahasa Jerman. Kecuali nanti kalau mau kuliah S2 dan S3 ada pilihan untuk kuliah dalam bahasa Inggris. Yang sangat menarik buat saya ada tunjangan anak di Jerman. Jadi tiap anak yang tinggal di Jerman, termasuk mereka yang bukan warga negara Jerman, akan mendapat tunjangan anak sebesar 210 euro per bulan sampai mereka berumur 18 tahun. Ya, jadi bisa hampir 4 juta rupiah per bulannya. Jadi anak lahir langsung dapat tunjangan anak sampai anak itu umur 18 tahun. Itu kenapa banyak orang Jerman lulus kuliah memilih keliling dunia dulu 1 tahun mungkin sebelum kerja, karena mereka punya tabungan dari tunjangan anak itu gitu ya. Jadi jangan heran kalau banyak backpacker di Jakarta gitu ya. Juga yang sangat menarik ada tunjangan untuk ibu yang mengasuh anak yang baru lahir itu selama 1 tahun pertama. Sementara cuti melahirkan, jadi kalau misalnya teman-teman wanita kerja Ausbildung, terus udah gitu lulus Ausbildung, kerja, menikah, hamil, melahirkan, cuti melahirkannya 3 tahun. Tadi yang 1 tahun itu tunjangan karena ibu mengasuh anak yang baru lahir, newborn, ya kan? Ada tunjangannya. Nah, tapi kalau udah jadi karyawan, cuti melahirkan 3 tahun, jadi gajinya tetap dibayar walaupun di rumah ngurus anak selama 3 tahun. Enak kan? Jadi jangan ragu untuk memulai kehidupan di Jerman, karena ibu rumah tangga digaji oleh pemerintah bisa punya anak sebanyak-banyaknya ya. Bercanda, bercanda. Oke, sekarang tingkat pengangguran di Jerman dan di Indonesia. Kalau lihat datanya, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2023 adalah 5,45% dari populasi 278 juta jiwa. Berarti ada 15 juta penganggur. Tingkat pengangguran di Jerman tahun 2023 3% dari populasi 83,29 juta jiwa. Jadi secara statistik ada 2 juta penganggur. Tapi ini bukan 2 juta orang tidak punya pekerjaan ya, karena seasonal workers itu masuk ke data pengangguran ini. Siapa sih seasonal workers itu? Jadi kayak petani yang hanya bekerja di musim panas, tapi pendapatannya cukup untuk hidup 1 tahun. Kayak mereka yang kerja di ski resort, itu kan mereka hanya kerja di musim dingin, tapi pendapatannya cukup untuk 1 tahun. Mereka terdata sebagai seasonal workers, terdata sebagai pengangguran, jadi dapat tunjangan pengangguran. Enak banget nggak sih, ya kan? Nah, sekarang keuntungan tinggal di Jerman. Bisa dengan mudah dan murah keliling jalan-jalan di Eropa. Belanda, Polandia, Belgia, Prancis itu negara yang berbatasan langsung dengan Jerman. Mudah, murah gitu ya, karena mereka ya bisa dibilang negara kecil dibandingin Indonesia gitu ya. Indonesia itu luas daratannya 5 kali lipat dari negara Jerman. Jangan ditanya luas lautan 400 kali lipat gitu ya. Tapi Jerman negara baju gitu ya, kita masih perlu mengejar ketinggalan. Oke, kenapa kerja di Jerman? Karena mudah dapat kerja di Jerman sepanjang bisa berbahasa Jerman. Kenapa kerja di Jerman? Karena quality of life, kualitas hidup. Waktu kerja di Jerman itu antara 35 sampai 40 jam per minggu. Tidak ada lembur tanpa surat lembur karena aturan asuransi keselamatan kerja. Jadi perusahaan di Jerman sangat takut dengan aturan, jadi selalu taat aturan. Sementara kalau kita kerja di Jabodetabek, kerja di Jakarta, kemungkinan kan rumah nggak di Jakarta ya, bisa berangkat dari rumah Bodetabek gitu ya, berangkat habis subuh, terus emang jam 5 sore bisa langsung pamit gitu, pulang gitu. Kayaknya semua orang di kantor langsung ngelirik-ngelirik gitu ya, jam 5 mau pulang gitu kan. Paling nggak kita habis maghrib baru pulang. Macet-macetan sampai rumah jam 10 malam bisa ya. Jadi kalau di Jerman jam kerja itu jelas jam berapa sampai jam berapa. Selebihnya kalau nggak dikasih tugas lembur ya mesti pulang gitu. Karena kalau ada kecelakaan kerja di tempat kerja
Nggak ada surat lembur di luar jam kerja, nggak turun tuh asuransi keselamatan kerjanya, gitu. Nah, berita baiknya ada cuti resmi total, itu jadi cuti resmi itu totalnya dalam 1 tahun bisa 23 sampai 30 hari. Jadi bisa 1 bulan sendiri tuh cuti total dalam 1 tahun. Enak kan? Kalau di sini berapa? 12 hari. Terus mau ngajuin cuti, 12 hari. belum tentu di approve sama bos ya. Oke, kenapa kerja di Jerman? Sistem jaminan sosial ya. Orang yang dipecat atau mengundurkan diri akan tetap mendapat gaji dari pemerintah Jerman selama 1 tahun sebesar minimal 60% dari gaji yang terakhir dan bisa diperpanjang sampai 2 tahun dengan besar gaji minimal 80% dari gaji terakhir. Juga bisa dapat fasilitas kuliah atau ambil training, semua pembiayaan dari pemerintah Jerman. Jadi semua penduduk Jerman, nggak cuma warga negara Jerman, semua yang tinggal di Jerman mendapat jaminan sosial, ya, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi ya. Tapi yang sangat saya highlight di sini, terutama pendidikan dan kesehatan. Siapa yang minat di Jerman nih jadi teman-teman? Ayo, tunjuk tangan. Ya. Saya lanjut materi presentasi yang kedua ya. Oke. Udah kelihatan kah? Oh, belum ya. Sorry. Maaf. Sudah kelihatan kah? Belum, Bu. Belum kelihatan. Oh, maaf ya, sebentar. Mesti saya close dulu kayaknya. Sudah kelihatan kah? Ya, Oke. Udah, Bu. Ya, jadi kalau di flyer dibilang studi dan kerja di Jerman, sebenarnya nama programnya itu Ausbildung, bahasa Jermannya ya. Jadi program resmi dari pemerintah Jerman untuk sekolah kejuruan dan kerja magang di Jerman dengan uang saku. Ya, ini IGRAD buka batch ketiga tahun 2024, jadi sudah ada 2 angkatan kemarin yang dimulai dari tahun 2022 ya. Jadi apa sih itu Ausbildung? Ausbildung tadi yang dibilang sekolah kejuruan itu 30% teori. Jadi kerja magangnya, prakteknya itu 70%. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat, 2 hari sekolah, 6 jam per hari, 3 hari kerja magang, 8 jam per hari. Dilatih oleh tenaga profesional berstandar internasional, lulus ujian Ausbildung mendapat gelar profesi. Ya, besar uang saku tergantung dari profesi, industri, negara bagian, dan musim. Dapat diketahui sejak memilih jurusan Ausbildungnya. Jadi terdapat 350 jurusan Ausbildung. Kenapa Ausbildung? Karena Jerman adalah negara dengan GDP keempat terbesar dunia. Jadi Jerman adalah negara dengan GDP terbesar di Eropa. Bahkan jadi Inggris itu kalah GDP-nya sama Jerman. Karena apa? Jerman mengekspor 20% kendaraan bermotor dunia. Dan rekam jejak Ausbildung itu sudah sangat proven ya, karena sudah dimulai sejak 2005. Sudah terbukti ke eh, ke kebagusan dari hasil lulusan Ausbildungnya itu ya, terbukti kualitasnya gitu ya. Peluang kerja di Jerman sangat besar, tadi yang sudah saya sebutkan tentang pengangguran. Dan kenapa IGRAD? Karena IGRAD bikin kurikulum kursus bahasa Jerman disesuaikan dengan standar ujian di Goethe Institut. Jadi
kita hanya merekomendasikan untuk ujian B1 di Goethe Institut karena perusahaan Jerman sangat menghormati ya hasil ujian Goethe. Walaupun di Indonesia ada beberapa lembaga lain yang bisa memberikan ujian bahasa Jerman, tapi IGRAD tetap merekomendasikan ujian B1 di Goethe Institut karena akan mendapat nilai penilaian yang lebih baik dari perusahaan Jerman. Nah, metode pengajaran di kursus bahasa Jerman IGRAD sendiri itu terdiri dari 4 modul kemampuan berbahasa Jerman, membaca, menulis, mendengar, dan bicara seperti 4 modul yang ada di ujian Goethe. Nah, sementara kursus bisa diikuti secara offline maupun online. Staf pengajarnya juga sangat diperhatikan. Jadi pengajar khusus bahasa Jerman IGRAD adalah lulusan Fakultas Sastra Jerman terbaik yang minimal punya lisensi B1 dari Goethe Institut. Oke, IGRAD bisa klaim bahwa program penempatan Ausbildung IGRAD itu beda karena bisa balik modal setelah menjalani program Ausbildung di Jerman itu 5 bulan. Selama dia mendapatkan uang saku 5 bulan di Jerman sebagai Azubi, itu biaya yang dikeluarkan untuk investasi khusus bahasa Jerman dan penempatan Ausbildung itu udah balik modal gitu ya. Sementara kita memberikan 11 benefit kalau kamu ikut program Ausbildung IGRAD. Yang pertama, kursus bahasa Jerman tersedia 3 paket, A1, A2, B1. Kalau level bahasa Jerman itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu ya. Kita menyediakan yang A1, A2, dan B1. Kemudian buku hard copy sudah termasuk dalam biaya kursusnya. Kemudian kita sediakan juga penerjemahan dokumen, ijazah, dan transkrip nilai oleh penerjemah bersumpah yang direkomendasikan Goethe. Kemudian ada coaching session tentang jurusan Ausbildung, tentang pemilihan jurusan Ausbildung. Ya, seringkali kan orang bingung ya. Kadang-kadang orang Indonesia kan milih kuliah juga ikut teman atau karena disuruh orang tua gitu. Kadang-kadang waktu kita lulus SMA juga bingung ya mau kuliah apa gitu kan. Nah, jadi harapannya IGRAD waktu teman-teman IGRADers milih jurusan Ausbildung itu adalah keputusan yang tidak akan disesali karena kayak saya pinginnya IGRADers jadi Azubi itu kayak memulai kehidupan baru yang bisa bikin bahagia ya sampai akhir hayat gitu lah, tidak ada penyesalan gitu. Nah, kemudian kita juga mengajarkan cara membuat CV dan motivational letter waktu kursus bahasa Jerman. Kemudian ada coaching session persiapan interview dengan perusahaan Jerman dan juga kesempatan interview dengan perusahaan Jerman yang ada di Jerman secara online. Nah, IGRAD menguruskan kontrak Ausbildungnya kalau sudah waktu interview perusahaan mau merekrut gitu ya, kita yang urus kontrak Ausbildungnya, kita juga urus izin kerja dan asuransi di Jerman, kita juga mencarikan tempat tinggal di Jerman, biasanya sih di apartemen ya. Kemudian kita sediakan juga penjemputan di bandara di Jerman dan kita antar ke tempat tinggal di Jerman. Jadi IGRAD melibatkan calon Azubi dalam proses penempatan Ausbildung sejak awal. Apa yang didapat setelah lulus dari program Ausbildung? Yang pertama, kesempatan bekerja di Jerman dengan minimal gaji 2.500 euro per bulan. Sementara lulusan jurusan Ausbildung perawat gajinya 3.300 euro per bulan. Jadi memang uang saku jurusan Ausbildung perawat itu paling tinggi. Setelah lulus Ausbildung pun gaji lulusan Ausbildung perawat itu paling tinggi dibanding jurusan yang lain ya. Kalau saya lihat data pendaftar webinar malam ini, ada 20 orang lebih murid Stikes WHE, apa ya, Widya apa gitu ya, maaf saya lupa contekannya ketutup. Jadi mudah-mudahan nanti akan banyak sekali pertanyaan ya dari teman-teman Stikes Widya itu ya, dari Tangerang ya. Oke, yang kedua, lulus Ausbildung gratis kuliah, mau S1, S2, S3 bisa kan? Gitu. Di Jerman ada 2 tipe perguruan tinggi. Yang satu uni ngomongnya. Itu orientasinya teori. Yang satu Hochschule, itu yang diajarkan applied science. Lulusan dari kedua perguruan tinggi ini
dapat gelar yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga, lulusan Ausbildung bisa kembali ke Indonesia tanpa ada ikatan dinas apapun. Oke, siapa yang dapat mengikuti? Warga negara Indonesia, minimal lulusan SMA atau SMK ataupun MA, usia antara 18 sampai 30 tahun, sehat secara jasmani dan mental, berkelakuan baik, dan motivasi tinggi. Apa yang perlu disiapkan? KTP, kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai, SMA dan sederajat, sama ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir. Jadi dari dua peserta kursus dua angkatan kemarin tuh ada S1 bahkan ada S2 yang ikut jadi calon azubinya IGRAD gitu ya. Oke, jadwal kursus bahasa Jerman IGRAD batch 3 untuk kelas super intensif seperti ini. Jadi hari Senin libur karena banyaknya tuh yang mendaftar karyawan. Jadi Senin kan biasanya agak sibuk ya di kantor. Jadi hari Senin libur, hari Selasa sampai Jumat itu mulai jam setengah 7, selesai jam 9, istirahatnya 15 menit. Tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis itu bisa kelas online dan offline, khusus hari Jumat kita bikin kelasnya full online karena staf pengajar minta kompensasi sedikit karena kan Senin sampai Jumat Jakarta macet banget ya gitu. Oke, nanti kita ngejarnya di hari Sabtu dan Minggu. Mulai jam 10 sampai jam 2, istirahatnya 30 menit. Jadi kalau istilah belajar bahasa Jerman itu pakai UE gitu ya. UE itu adalah lama pembelajaran efektifnya 45 menit. Jadi kalau weekdays cuma 3 UE, kalau weekend kita kejar 5 UE. Jadi satu minggu bisa dapat 22 UE. Gitu. Nah, kemudian dari webinar yang minggu lalu, saya dapat masukan nih. Teman-teman ada yang bilang, bisa nggak kursusnya weekend aja gitu? Oh, bisa sih gitu ya. Karena kan ada teman dari Turki yang Senin sampai Jumat itu kerjanya cukup sibuk gitu ya. Sabtu Minggu baru dia kayaknya punya tenaga untuk kursus. Ada juga teman SMK keperawatan juga di Jakarta bilang, saya Senin sampai Jumat udah pasti deh nggak punya tenaga lagi buat kursus. Saya bisanya kayaknya Sabtu Minggu. Oh ya udah. Jadi di webinar kali ini saya tawarkan bisa aja kursus bahasa Jerman IGRAD batch 3 ini yang khusus weekend aja. Jadi siapa yang kelas duluan, kita buka aja langsung gitu ya. Nanti siapa yang kuotanya memenuhi duluan itu diselenggarakan duluan gitu. Oke, sekarang kelas IGRAD itu ada di Jalan Cirende Indah 3, nomor 37, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tapi cuma 3 kilometer kok dari stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, kalau ngegorek itu cuma 14.000, 16.000 gitu. Saya biasanya gitu, naik gorek. Nah, kalau jadwal kursus bahasa Jerman IGRAD batch 3 dimulai rencananya 1 Oktober 2024. Tapi kalau teman-teman stikers di sini janjian, langsung daftar yuk 10 orang, 12 orang gitu. Kursus kita mulai September, nggak usah nunggu 1 Oktober. Dan kita batasi maksimal peserta 15 orang. Sementara kursus bahasa Jerman A1, A2, B1 itu efektifnya 7,5 bulan. Tapi antara ujian A1 sampai mulai kursus A2 itu biasanya kita kasih libur deh seminggu 2 minggu. Nanti juga habis ujian A2 mau mulai kursus lagi B1 libur dulu deh seminggu 2 minggu supaya nggak nggak di drill gitu ya, tarik napas dulu sambil nanti review-review lagi pelajaran yang kemarin supaya nggak capek gitu. Jadi mudah-mudahan konsentrasi penuh, mudah-mudahan hasil ujiannya nanti lebih baik. Jadi bisa dibilang kursus A1 A2, B1 itu kemungkinan selesai dalam waktu 9 bulan. Kan dihitung ada tanggalan merah juga ya. Tanggalan merah itu libur ya gitu. Sekarang kalau prediksi jadwal keberangkatan ke Jerman, IGRAD minta waktu 6 sampai 12 bulan sejak lulusan kursus bahasa Jerman lulus 4 modul B1 Gute. Jadi harus lulus dulu 4 modul semuanya ya. Kadang-kadang
ada yang tidak bisa sekali ujian langsung lulus 4 modul. Jadi dia daftar lagi untuk ujian modul yang tidak lulus itu gitu ya. Sekarang untuk pendaftaran, biasanya ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Berapa biayanya gitu ya. Jadi untuk kursus A1 4,5 juta, A2 11 juta, B1 19 juta, total kursus 34,5 juta. E-graders mungkin melihatnya, mahal sekali gitu ya. Tempat lain murah gitu ya. Tapi kalau boleh saya bilangnya begini, saya mau yang kursus bahasa Jerman di IGRAD itu nilai B1 Gute-nya bagus-bagus. Kalau nilai B1 Gute-nya bagus, kita bisa nego uang sakunya gede gitu. Kalau nilai ujian B1-nya cuman standar aja, dapat uang sakunya nggak besar gitu. Nanti kamu di Jerman repot, mesti ngirit-ngirit gitu. Dan kita juga pingin lulusan kursus bahasa Jerman IGRAD itu dapat jurusan Ausbildung yang benar sesuai buat dia. Harapannya memang jurusan yang tinggi-tinggi gitu ya, yang nggak terlalu banyak kerja fisiknya gitu. Oke, itu tentang kursus bahasa Jerman. Terus untuk biaya penempatan Ausbildungnya ada biaya 20.500.000. Jadi total dari kursus dan penempatan Ausbildung 55 juta, tapi kita kasih fasilitas cicilan 12 bulan. Jadi cicilan bulan pertama 5,5 juta, kemudian cicilan kedua sampai bulan ke-12 itu 4,5 juta per bulan. Nah, sekarang banyak yang nanya biasanya, selain itu apalagi yang mesti disiapin? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi selain sama IGRAD kursus bahasa Jerman dengan tadi layanan penempatan Ausbildungnya dari penerjemahan dokumen, milih jurusan Ausbildung, persiapan interview dengan perusahaan Jerman, interviewnya, terus kita urusin kontrak Ausbildung, kita siapin coaching session ya, persiapan interview visa Ausbildung, itu juga tricky juga. Terus kita yang urus izin kerja, asuransi di Jerman, kita yang sediakan tempat tinggal, terus penjemputan di bandara gitu ya. Kita yang carikan, bukan kita yang nyediain tempat tinggal. Kita yang cariin tempat tinggal, kita jemput di bandara, kita nganter ke tempat tinggal yang di Jerman. Nah, eh, yang lain yang harus diurus masing-masing adalah paspor. Ya kan, paspor tolong urus sendiri. Ada yang bisa jalur normal lebih murah. Kalau mau jalur yang sehari jadi juga lebih mahal gitu kan. Silahkan dipilih sendiri. Terus untuk ujian B1 Gute, ya mohon maaf kita masing-masing mendaftar sendiri karena ujian B1 Gute itu banyak sekali peminatnya, jadi seringkali pas pembukaan untuk daftar itu udah berebut gitu. Nah, untuk berebutnya itu asik banget deh. Jadi mesti pagi-pagi udah standby di laptop gitu ya, biar bisa keterima kuota gitu ya. Jadi kita maaf nggak bisa bantu teman-teman kerjakan sendiri. Kemudian ada biaya visa Ausbildung. Untuk interview visa Ausbildung ada biayanya 75 euro itu dibayarkan oleh sang yang mau mengajukan visa Ausbildungnya, dibayar tunai 75.000 di tempat ya. Kemudian untuk tiket pesawat ke Jerman silahkan pesan sendiri. Ada yang mau beli yang terjangkau, tapi terus udah gitu jam terbangnya panjang. Ada mau beli tiket yang nyaman gitu, yang cepet, tapi harganya jadi lebih mahal. Itu silahkan jadi beli sendiri ya. Dan juga biaya hidup selama 1 bulan pertama di Jerman, karena kan uang saku nanti diberikan di akhir bulan. Kalau rekomendasi dari kedutaan Jerman di Indonesia, di Jakarta itu biaya hidup 1 bulan 775 euro ya. Jadi kalau di total rupiah dengan kurs 1 euro 18.000, totalnya menjadi 82,3 juta. Tapi kan ini bisa ditabung ya, seperti tadi yang 55 juta untuk dibayarkan ke IGRAD bisa nyicil 12 bulan. Selebihnya kan nanti saya minta waktu ya.
Igret minta waktu untuk mendapatkan kontrak Ausbildung, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Nah, jadi yang selisih sekitar 30 juta itu bisa disiapkan ditabung dalam waktu 6 bulan gitu ya. Nah, ini Azubi Igret yang pertama, Kak Ardi. Dia sastra Jerman UI, S2 Marketing, kursus bahasa Jerman batch 1 itu sampai B2. Jadi dari Januari 2022 sampai Juli Januari 2021 sampai Juli 2022 ya. Terus Ardi berangkat ke Jermannya 22 Januari 2024, jurusan Ausbildungnya Machine Maintenance, kotanya di Apolda, dengan uang saku tahun pertama 990 euro, tahun kedua 995. Dan itu nggak lama berapa bulan gitu, jalanin program Ausbildung langsung diminta untuk menandatangani kesediaan menjadi karyawan begitu nanti dia lulus Ausbildung. Ya, dengan kata lain dia bakal lulus dong Ausbildung ya. Orang udah langsung kontrak sebagai karyawan gitu kan. Saking perlunya tenaga kerja di Jerman. Nah, Azubi Igret yang kedua ini Farah, lulusan S1 Hukum, angkatan kedua kursus bahasa Jerman yang jadi B1 dari September 2022 sampai Juli 2023. Farah berangkat ke Jerman baru Juli kemarin dan jurusan Ausbildungnya teknologi pangan karena ternyata setelah kita ngobrol Farah bilang dia suka biologi. Jadi S1 hukum suka biologi. Ya udah dapat tawaran Ausbildung teknologi pangan di perusahaan besar ya. Jadi omset perusahaannya itu udah triliunan gitu. Wah, mudah-mudahan aja dia dapat karir yang bagus ya di perusahaan itu. Kotanya di Leppersdorf, Dresden. Aduh, saya udah susah ngomong Jerman. Nah, ini uang sakunya lebih besar ya. Tahun pertama 1030, tahun kedua 1130, tahun ketiga 1255. Karena memang waktu Farah bikin video untuk menceritakan dirinya dalam bahasa Jerman, itu videonya bagus banget gitu ya. Jadi emang kerja keras itu sangat menentukan hasil ya gitu. Igradus ya. Oke, jadi kalau saya mau ngomong tentang jurusan Ausbildung yang banyak itu, agen Ausbildung kan di Indonesia sudah banyak ya. Tapi kebanyakan itu mereka mengirim untuk jadi tukang masak ataupun pelayan gitu di restoran. Kalau e-graders tuh pinginnya seminimal mungkin ambil jurusan Ausbildung Hospitality aja deh di hotel gitu. Jadi walaupun mengerjakan semua macam-macam pekerjaan di hotel mulai dari housekeeping, restoran, administrasi sampai resepsionis, ujung-ujungnya nanti belajar hotel manajemen gitu. Harapannya nanti pas lulus Ausbildungnya dapat posisi yang bagus di hotel itu. Nah, untuk perawat, aduh, saya pingin banget ya dapat calon Ozubi yang milih perawat karena uang saku dan gaji paling besar. Memang perawat kan kerjanya nggak mudah ya, berhubungan dengan kesehatan orang, jiwa orang, juga kerja 3 shift. Tapi orang Indonesia itu sangat disukai seluruh dunia sebagai perawat. Ibu saya dokter, jadinya ada dokter Sayogo yang tinggal di Norden, di Jerman. Dia bilang, orang Indonesia itu, kalau kata orang Jerman, kalau jadi perawat itu eh, bisa sangat ramah, sangat melayani. Kalau dia bicara kayak bernyanyi gitu. Jadi orang-orang tuh senang banget. Apalagi kan kita suka ngobrol ya gitu. Orang Jerman kan suka diem-dieman gitu. Dia senang banget gitu. Terus juga peluang karir sebagai perawat itu sangat bagus karena perawat di Jerman itu adalah mitra dokter, bukan asisten dokter. Jadi nggak seperti di Indonesia yang perawat membantu kerja dokter, tapi di rumah sakit di Jerman tuh tiap kali meeting ya situ duduk perawat, di sini duduk dokter, di sini duduk manajemen, semua yang diomongin itu
perawat sama aja berharganya seperti omongannya seorang dokter, satu level dengan dokter. Dan di webinar IGRAD pernah kami mendapat kesempatan ada 2 pensiunan orang Indonesia yang sudah pensiun perawat, karir terakhirnya ketua ICU dan ketua kamar operasi. Itu 2 unit paling sulit di rumah sakit. Jadi mereka setelah pensiun pun masih diminta untuk membantu di rumah sakit karena kan kekurangan perawatnya. Jadi program Osbilung Perawat itu sampai dibuka 2 kali dalam setahun. Padahal program Osbilung yang lain biasanya dibuka hanya setahun sekali, biasanya dibuka bulan Agustus dan September. Terus sekarang ini ada kebijakan baru dari pemerintah Jerman untuk perawat. Tahun-tahun kemarin itu diminta lulus B2. Sekarang cukup lulus B1, nanti belajar B2-nya di Jerman. Saking mereka udah butuh sekali perawat gitu ya. Ayo teman-teman dari Stikes, segera melamar. Kemudian yang keempat, jurusan teknik ya, karena Jerman kan memang sangat ini ya, soal teknologi itu sangat bagus. Jadi macam-macam jurusan teknik bisa dipilih kayak Adi tadi machine maintenance gitu ya. Ini cerita dari Budiba yang kemarin jalan-jalan ke Jerman. Katanya di sana kemana-mana naik kereta, jadwal kereta delay. Saya sampai kaget. Di Jerman jadwal kereta delay gitu. Kok bisa? Orang Jerman tuh kan nggak suka ngaret. Maunya semua tepat waktu. Tahu nggak kenapa? Karena kekurangan masinis. Coba bayangin ya. Aduh, saya sampai merinding. Ya ampun, segitunya ya di Jerman kekurangan orang. Nah, kalau anak saya itu sekolah di SMK Raden Umar Said Kudus. Nah, teman-temannya tuh banyak yang ngambil jurusan animasi. Ada juga yang desain komunikasi visual. Jangan takut, ada jurusan Osbildo yang cocok buat kamu. Namanya desain komunikasi, gitu ya. Sementara untuk IT, aduh, jangan ditanya, banyak banget jurusan Osbildo yang bisa dipilih. Software developer, dana analis, game developer, banyak deh ya. Jadi jangan ragu. Untuk pertimbangan aja, saya mau ngomongnya gini, biaya kuliah di Indonesia udah nggak murah lagi loh, gitu ya. Setelah lulus kuliah sulit dapat pekerjaan dengan kompensasi yang menarik. Kemudian dunia kerja di Indonesia itu masalahnya non teknis ya. Saya lulusan teknik itu bisa bilang banget, bukan masalah tuh bukan hal-hal teknis gitu. Jadi seorang profesional itu sulit maju karirnya di Indonesia kalau nggak pinter office politik gitu ya. Nah, kenapa nggak ikut Osbildung aja sih? Investasi 82,3 juta, balik modal dalam waktu 5 bulan, dengan peluang hidup di negara maju 2-3 tahun, punya exposure kehidupan yang lebih baik, dan peluang karir internasional. Gitu. Nah, sekarang Jerman itu kekurangan 76.000 Azubi. Tahun 2005 hanya kekurangan 17.000 Azubi, berarti naik kebutuhan Azubinya 3.000 orang per tahun. Dan beberapa mahasiswa Indonesia di Jerman beralih ke Ausbildung karena apa? Kesulitan dia dalam kuliah, kesulitan dalam ekonomi. Jadi, kenapa nggak jadi Ausbildung ini batu loncatan untuk kuliah di Jerman, untuk kerja di Jerman gitu ya. Jadi saya tawarkan daftar dari sekarang, bayar cicilan pertama 5,5 juta, dapatkan akses ke video dokumentasi kursus bahasa Jerman IGRAD Batch 2, jadi angkatan kemarin. Dan kita kasih langsung buku A1 hard copy-nya, yang ada 2 buku, satu untuk teori, satu untuk latihan, jadi sambil lihat videonya langsung belajar. Ya kan? Jadi curi start. Sebelum kursus dimulai, kamu belajar sendiri. Harapannya pas kursus udah makin bagus, ujian B1-nya nilainya bagus. Nah, untuk yang sekarang ini masih ada bonus. Saya kasih materi pembelajaran digital. Itu ada video, ada audio. Ya, kalau tadi kan buku udah termasuk harga kursus ya. Nah, ini berhubung belum ada yang daftar nih, saya kasih bonus lagi. Itu materi pembelajaran digital ini harganya 400.000 ya. Oke, dan ini saya lupa ganti infonya. Jadi untuk webinar berikutnya kita hari Sabtu
Tanggal berapa Yuki? Saya bilang lupa saya tanggalnya. Jadi 31 Agustus, Bu. berapa? 31. Oh, jadi next event, next webinar 31 Agustus 2024 jam 10 kali ya, jam 10 pagi. Kita belum pernah bikin pagi nih. Kemarin sore, sekarang malam. Nanti jadi tanggal 31 Agustus pagi. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi WA 083879379445. Sementara ini nomor WA itu masih saya pegang. Boleh kalau mau nanya-nanya langsung WA aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Ari atas pemaparan info yang sangat bermanfaat ya. Tadi saya lupa mengucapkan salam nih ya untuk mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Jadi kepada ini ya para mahasiswa Stikes cepetan buruan daftar deh. Ini sesi selanjutnya sesi tanya jawab ya. Ya, Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang program dari EGRAD, sepertinya masih kosong ya. masih kosong pertanyaannya ya. Oke, Dari kalau ada yang mau bertanya juga bisa raise hand ya. Kalau nggak mau menuliskan di chatroom nggak apa-apa, bisa tunjuk tangan. ini saya absen ya, teman-teman dari Stikes Widya Dharma Husada, ada Intan Tangerang. Dia Azra, ada Hmm. nggak Mbak Intan? Oh, bukan Mbak Intan teman kita ya, Intan Aulia Azra, Aida Nur Aku saya Lestari, Intan sudah expired. ada Novi Afrianti, Yulianti Nurohmah. Coba unit liatin dulu partisipannya ada nggak ya dari nama yang saya sebutin. Oke, Bu. Febrilia Nurhaliza, Ini deh. Amanda Reva, Nggak Fanny ada. Raja Gugup, Vina Kuramas, Vika Cahya Raharjo, Anisti Yusya, Deborah, Rina Rahayu, Siti Hanifah, Tadi Kalida Hanifah. Oh, sama-sama Hanifah. ada nih. Ini ada. Hanifah. Hai, terima kasih udah join. Siti Asriyanti, Muhammad Zazri Khairul Ato, Virginia, Nisa Suryani, Widya Sakila, Khairunisa Apriliani, Putri Berliana Khairil, Fitra Hairunisa, Lailatul Hasanah, dan Gita Herlina. Yeay! Ini sekelas lebih kali ya datang ke sini. Terima kasih banyak loh. Iya. Mungkin sudah terlalu jelas mungkin ya penjelasannya Bu Ari. Sampai nggak ada yang nanya. Tadi ada yang nanya nih ya. Oke, baik. Oh, dukungan Saya kakak. bacakan ada pertanyaan ini Monggo. dari dari Kakak Siti Hanifah ya. Permisi, apakah ada dukungan akademik dan karir farmasi, klinik dan komunitas? Maksudnya gimana nih? Ya, Apakah silakan. ada Ini dukungan on akademik cam dan aja, karir? tanya langsung. Oh, boleh? Karena nggak banyak pertanyaannya. Heeh. Silakan untuk Mbak Siti Hanifah, langsung on cam aja, tanya ke Bu Ari. Hai, senangnya lihat kamu. Kamu umur berapa? Masih muda sekali ya. Mbak, belum dibuka. Kak Siti, itu mute. Baik. Halo. Hmm. Masih mute ya? Belum Oke, kedengaran udah kedengeran. suaranya? Udah. Sudah? Sudah. Ya, oke. Jelas. Silakan. Boleh ditanya. Permisi Ibu, izin bertanya ya, kan saya dari jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas dari Stikes Widya Dharma Husada, ada nggak tunjangan karir sama akademik di program eGRAD ini? Maksudnya tunjangan karir dan akademik gimana tuh? Kan tadi ada jurusan perawat dalam pelatihannya.
Nah, itu bisa termasuk nggak farmasi juga? Nah, kamu buka ya websitenya ausbildung.d. Saya tulis di sini ya. Nih, kelihatan di chatroomnya? Ausbildung.d. .d itu kode negara Jerman. Kalau kita kan .id gitu ya. Nah, itu bisa kamu klik ada untuk bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris. Kamu klik bahasa Inggrisnya. Nah, kamu cari jurusan perawat. Nah, itu banyak banget ya. Terus nanti kamu kalau kebayang bahasa Inggrisnya apa ini, mestinya sih ada, ya kan? Mestinya ada. Tapi maaf, saya nggak bisa jawab sekarang. Nanti PR buat saya ya. Nanti tolong WA saya boleh? Saya nggak bisa jawab pertanyaannya sekarang, mohon maaf. Karena belum pernah nyari juga gitu. Boleh ya? Iya, Mestinya sih ada sih gitu. iya. Nanti saya info kembali. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih ceritain itu jurusan farmasi, klinik, dan komunitas tuh kayak gimana sih? Jadi ini tuh berkaitan dengan pekerjaan kalau di Indonesia kan kayak apotek gitu, klinik, terus di puskesmas paling berkaitan dengan pelayanan komunikasi sama pasien ketika pengambilan obat. Oh, Jadi gitu. walaupun Jadi gini. sama perawat, tapi kita khusus di bidang pengobatan, pengambilan obat. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah perawat yang benar-benar melayani pasien ya. Kalau kamu sendiri masalah nggak dengan pekerjaan perawat yang langsung berhubungan sama pasien? Tidak sih, sebenarnya sama-sama kita itu jurusannya sama-sama berhubungan sama pasien kan. Saling komunikasi juga jika ada, waktu itu pernah magang di puskesmas, itu ada perawatan inap, pasien juga kita sama-sama konsultasi dalam Iya. pengobatan. Oh, maksudnya kalau udah sekolah stikes itu saya taunya pasti orang-orangnya ngeladenin banget, sabar banget ya. Mestinya sih bisa ya ngurus pasien gitu ya. Soalnya kemarin ada pertanyaan dari lulusan farmasi, dia mau ngambil Asbildung untuk apoteker. Nah, saya cari ada jurusan untuk apoteker, tapi nggak ada uang sakunya. Nah, saya kan bingung, loh kok nggak ada uang sakunya? Soalnya orang Jerman itu banyak yang mau jadi apoteker. Jadi mereka mau belajar Ausbildung tanpa dibayar gitu. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Sayang Ya. banget. Tapi mestinya gini, kalau yang saya tahu juga misalnya perhotelan nih gitu ya. Terus dia ternyata biasa lah ya, orang Indonesia kan suka ngobrol, ramah gitu ya. Langsung loh dia, udah kamu nggak usah ngurusin housekeeping, administrasi, restoran, udah kamu langsung aja di resepsionis gitu. Karena dia emang ini suka ngobrol, suka ngelayanin orang gitu ya. Jadi dia langsung, udah kamu resepsionis aja langsung gitu. Yang Jadi penting sampai ke Jerman dulu ya, Bu iya, Arya. jadi gini, kalau saya tadi bilang Ausbildung adalah batu loncatan, ya kita sebarin langsung kan lamaran kamu, hasil ujian B1 Gute-nya segala macam ke langsung dengan banyak perusahaan, banyak rumah sakit, banyak panti jompo. Nah, siapa duluan yang kasih kesempatan untuk interview? Ya kan kita udah tahu misalnya, oh dia di kota ini, oh dia rumah sakit atau dia ini. Kamu mau nggak kerja di situ? Ambil nggak jurusan Ausbildung ini? Kalau perusahaan itu ngerekrut, kamu mau ambil atau nggak? Kita pasti selalu tanya ya sebelum beneran terjadi interview ya, karena kita mau mengurangi istilahnya udah interview terus ternyata ini klien Igrat itu menolak direkrut gitu. Waduh, itu langsung kayak ada blacklist gitu. Wah, perusahaan Jerman langsung, aduh, nanti dia menolak lagi. Gue capek-capek interview gitu. Jadi
harapannya kalau udah interview tuh biasanya direkrut. Udah gitu, ambil aja kontrak Ausbildungnya, berangkat aja ke Jerman, jalanin 2-3 tahun itu kan cepet ya. Habis itu pilih-pilih baru kerjanya yang pingin apa-apa gitu. Tapi di sana, udah tahu persis kondisinya kayak apa gitu kan. Jadi jurusan-jurusan stikes yang ada di Indonesia mungkin tidak ada yang sama persis dengan yang ada di Jerman kan gitu ya. Iya, jadi perlu belajar lagi juga. Berarti Iya, kan jadi soalnya gini, Jerman dengan standar operating procedure-nya kan sangat beda ya. Negara maju, dia alat-alat juga beda. Jadi bahkan kamu lulus S1 ke S2, begitu masuk Ausbildung, saya anggap kamu semua lulusan SMA. Belajar dari awal. Kamu belajar SOP kita gitu. Karena dia tahu di negara masing-masing kan kebiasaannya beda-beda. Tapi kamu sekarang di Jerman, kamu ikutin SOP kita gitu. Jadi memang mesti belajar lagi. Tapi kan sepadan dong, gajinya segitu. Beda dong. ya, harga. Ada lagi? Sudah cukup, terima kasih Ibu. Mbak Diba mungkin mau nambahin Join nih. dulu, yang penting ya sama Egrat belajar bahasa Jerman dulu ya, Bu Ari. Ya, ya. Yang penting sih kamu tanya orang tua boleh nggak ke Jerman. Kamu anak keberapa? Pertama, Anak pertama biasanya. Hus. Dilepas. Diizin. Kan jadi contoh buat adik-adiknya. Adiknya berapa? dua. 2. Laki perempuan adiknya? Perempuan semua. Nah, anak perempuan pertama. Pasti dikasih. Saya bantu doa ya, Siti ya. Kamu dipanggilnya apa sih? IPA. Iva. Iva. Oke, selamat deh ngobrol sama orang tua ya. Saya doain dari jauh. Oke, cukup? Ya. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari David ya. Permisi, apa bisa kerja dengan usia di atas 40 tahun? Tadi disebutkan dalam presentasinya Bu Ari 30 tahun maksimalnya. Iya, Silakan Kak. dijawab, Jadi, Bu Ari. memang kalau orang Jermannya sendiri untuk jurusan Ausbildung itu nggak ada batasan usia. Jadi kadang-kadang udah pensiun di Jerman pun ya udah dia ikut Ausbildung aja gitu kan. Tapi di Indonesia kan kesulitannya karena kita mesti dapat visa Ausbildung ya. Dan ya di situ kayaknya agak berat ya kalau di atas 32 baru berangkat ke Jerman gitu. Jadi mohon maaf, Igraf nggak sanggup kalau usianya di atas. Jadi tadi saya bilang di materi presentasi cuma terima yang umur 18 sampai 30 karena perkiraannya kan 2 tahun nih untuk kursus bahasa Jerman, untuk siapin dapat kontrak Ausbildung segala gitu ya. Kalau di atas itu mohon maaf kami Atau mungkin bisa ini kirim CV-nya dulu atau gimana, Bu Ari? tapi 40 tahun Dilihat loh. mungkin minat dan Kalau 40 tahun nggak berani aku. oh, Mohon maaf. oke. Sudah terjawab ya, Kakak David. Kemudian yang lain masih ada yang bertanya mungkin? Masih ada 18 peserta. Terima kasih banyak. Oke. Iya, ini nggak terasa udah jam berapa nih ya? Setengah 9. 23.05 ya. Jam 9. Udah banyak banget info yang kita dapat juga ya, dan seru banget acara malam ini. Terima kasih Terima banyak. kasih sekali lagi. Untuk kita tutup apa ya Bu Ari ya? Ya, monggo. Iya, ditutup Iya. aja. Terima kasih sekali lagi untuk e-graders yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya dan Igret minta maaf untuk kalau memang ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara Igret berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam. Igreters kita foto bersama dulu on cam ya. Ayo Biar dong, difoto on sama cam kita foto. Kakak Yuni. Hai, Kak Udah on Feni. cam. Ya, aku on camnya harus kayak gini biar kelihatan terang.
Kak Feni ada di mana? Apanya? Itu ada Kak Feni buka on cam. Saya Oh, di kebun. ayo. Nggak kelihatan kan? Iya Kak Mbak Intan nggak kelihatan. Di kebun. Oh, Di, kelihatan Oke, tadi. Yuni mau foto? Ya, boleh. Hitungan 1 sampai 3 ya, Eh, Kak. dibuka semua on cam, on cam. Sebentar ya, saya buka lampu ya. Yes. Kelihatan kah? Ah, terima kasih. Ya, Kelihatan makanya nggak? tuh. Halo Di kebun tuh lihat. semuanya. Aduh cantik-cantik banget Jumat malam nih. Mbak Bin mau kemana? On cam. Besok karnaval 17. Siap-siap Silakan ya. Mbak Yuni. Oke. Silakan Mbak Yuni. 1, Tuh di kebun. 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, jangan lupa ya Oke. isi absensi aplikasi. Teman-teman Ya, yang mau bagi dengar. sertifikat, Dengar. tolong isi absensinya ya. Ya. Oke, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau mau bertanya silakan bisa menghubungi. Siapa dia? Nomor WA yang tadi ya. Bisa menghubungi WA yang itu tadi ya, yang di ini. Iya.